Kembali lagi di React bahas dunia anime. Seperti biasa, anime yang kita bahas adalah One Piece. Seperti video sebelumnya, Mimin ngebahas salah satu karakter yaitu Monkey D. Dragon. Kali ini Mimin pengen ngebahas karakter yang paling banyak fansnya, tapi lebih banyak Zoro sama Luffy sih, yaitu Akagami no Shanks atau Yonko terkuat saat ini. Kita mulai dari masa kecilnya Shanks. Shanks lahir di West Blue dan sekarang berumur 39 tahun. Ketika ia masih bayi, berusia 1 tahun, Shanks ditemukan di dalam peti harta karun oleh bajak laut Roger di God Valley. Tidak diketahui bagaimana sebenarnya Shanks bisa berakhir dalam situasi seperti itu, tapi dia akhirnya dibawa oleh kru. Menurut Shanks, dia dibesarkan di kota yang memproduksi anggur. Ini berarti Shanks tidak dibesarkan di kapal Roger, melainkan ditemukan oleh bajak laut Roger ketika dia di dalam peti dan berumur 1 tahun dan dititipkan ke sebuah kota yang memproduksi anggur. Setidaknya 30 tahun yang lalu, pada usia 9 tahun, Shanks bersama Buggy magang di kru saat membaca koran. Shanks tidak senang karena koran itu terus fokus pada bajak laut Shirohige. Saat ini, dia sudah mengenakan topi jerami yang diberikan oleh Goldie Roger. Ini awal-awal Shanks dan Buggy magang di kapal Roger. Setidaknya 27 tahun yang lalu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama rekan magangnya Buggy, berdebat tentang hal-hal yang tidak berarti seperti kutub mana yang lebih dingin, utara atau selatan. Pertengkaran mereka yang terus-menerus ditanggapi dengan kesal oleh rekan pertama Roger, yaitu Silvers Rayleigh. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, kedua bajak laut tersebut sering terlihat bersama saat mereka berada di kapal. Hal ini membuat Shirohige memperhatikan dan bahkan ingat melihat hidung besar dengan Shanks selama pertarungan mereka dengan Roger, dan ketika bertarung pun mereka saling melindungi. Setelah bajak laut Roger dibubarkan dan eksekusi Roger pun terjadi, saat itu Shanks nonton. Sebelum itu Shanks tidak tahu kemana, dan setelah eksekusi pun Shanks membentuk bajak lautnya sendiri dan sempat mengajak Buggy walaupun Buggy tidak mau. Kapten dari bajak laut Akagami sekaligus Yonko paling misterius di dunia One Piece, Shanks adalah sosok yang selalu menyimpan segudang rahasia di setiap kemunculannya. Walaupun terlihat lebih lemah dari Yonko yang lain, bukan tanpa alasan Shanks bisa menjadi Yonko dan bajak laut paling dihormati di One Piece. Maksudnya gara-gara tangan Shanks itu buntung satu ya. Oleh karena itu akan dibahas bagaimana perjalanan Shanks sehingga bisa menjadi pengguna haki terkuat di One Piece dan dihormati banyak orang bahkan oleh pemerintah dunia. Sejak tampil pertama kali dalam One Piece, Shanks sudah menjadi bajak laut terkenal saat itu dia bertemu dengan Luffy di desa Fushia. Shanks datang dengan kelompoknya dan topi jerami yang diwariskan kepadanya dari sang raja bajak laut, Goldie Roger. Ketika pertama kali dimunculkan, Shanks sudah terlihat memiliki orang-orang kuat seperti Ben Beckman, Lucky Row, dan Yasop. Tentu saja agar berhasil merekrut 3 orang yang sudah terkenal di lautan tersebut, Shanks harus menunjukkan kekuatan dan kapasitasnya sebagai seorang kapten. Shanks membentuk kelompok bajak lautnya sesaat setelah kematian kaptennya, Goldie Roger, di Lockdown. Saat itu ia menangis melihat kaptennya yang menjadi panutannya harus dieksekusi di depan matanya. Setelah semua anggotanya terkumpul, dimulai dari yang pertama direkrut yaitu Ben Beckman, kemudian Lucky Row, lalu Yasop. Perlahan tapi pasti, bajak laut Akagami Shanks menjadi sangat-sangat kuat. Bahkan Angkatan Laut pun menyatakan bahwa bajak laut Akagami tidak memiliki celah untuk diserang. Atau dengan kata lain, kekuatan dari setiap krunya hampir setara. Kemudian, melihat betapa diseganinya Shanks di dunia One Piece, dia tentu saja bukan hanya menyimpan berbagai rahasia, melainkan juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Misalnya saja ketika Shanks disebut sebagai rival dari pendekar pedang terkuat di One Piece, Mihawk. Sampai-sampai duel mereka menarik minat dari Whitebeard yang merupakan seorang penguasa di lautan atau disebut sebagai Yonko lebih dulu daripada Shanks. Namun pada akhirnya Mihawk menarik diri untuk tidak menjadikan Shanks sebagai rivalnya lagi karena Yonko tersebut telah kehilangan satu lengannya. Jika diperlihatkan dalam seluruh adegan di dunia One Piece, Mihawk tidak pernah terlihat sedikit pun kesulitan ketika bertarung. Siapapun itu lawannya, dia selalu bersikap tenang dan selalu menang. Dengan Mihawk yang memiliki kemampuan berpedang terhebat serta menggunakan pedang terkuat masih mau mengakui Shanks sebagai rivalnya. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya hakinya saja, kemampuan berpedang Shanks pun tidak main-main. Berbicara mengenai haki, selain di awal cerita One Piece, Shanks telah menampilkan Haos Hoku hakinya untuk menyelamatkan Luffy. Shanks kembali menunjukkannya saat dia mengunjungi kapal milik Whitebeard. Saat itu ia berjalan dengan santai dan membuat pingsan sebagian bawahan Whitebeard.
Bahkan, House Hoku haki miliknya juga mampu membuat dinding kapal Whitebeard bergetar dan retak. Maka Shanks merupakan orang pertama yang ditunjukkan dalam cerita One Piece yang mampu melakukan hal tersebut dengan hakinya. Bahkan mungkin Shanks adalah orang satu-satunya di dunia One Piece yang bisa melakukannya. Rayleigh sendiri yang disebut sebagai Master Haki, House Hoku hakinya tidak mampu mempengaruhi benda-benda di sekitarnya apalagi sampai menghancurkannya. Tapi ini tidak validnya, buktinya borgol bom aja bisa dihancurin oleh Rayleigh. Tetap Rayleigh juga kuat House Hoku hakinya, apalagi Rayleigh itu gurunya Shanks. Tapi dari sini dipercaya bahwa House Hoku haki milik Shanks sudah melampaui Rayleigh. Bahkan kekuatannya tersebut ditunjukkan sebelum One Piece memasuki time skip. Push House Hoku haki Shanks pun sangatlah spesial. Itu dibuktikannya ketika dia menahan serangan magma Akainu dengan pedangnya di perang Marineford. Shanks berhasil menangkisnya karena dia memiliki Push House Hoku haki yang lebih kuat dari Akainu. Kenbun hakinya juga telah mencapai ke level yang membuatnya bisa melihat jauh ke masa depan. Rayleigh telah mengatakan bahwa ada beberapa orang di dunia One Piece yang bisa melihat masa depan dengan haki. Salah satunya adalah Katakuri yang bisa melihat sedikit masa depan 1-2 menit ke depan. Haki Shanks tentu berada jauh di atas Katakuri. Dia terlihat bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan dalam jangka waktu yang cukup jauh. Seperti saat Shanks meminta Whitebeard untuk menghentikan Ace mengejar Teach, dia telah memprediksikan bahwa jika itu terus dilakukan, era bajak laut Whitebeard akan segera berakhir. Benar saja apa yang dikatakan Shanks akhirnya terjadi, juga ketika ia menghentikan pergerakan Kaido yang ingin mengacaukan pertempuran Whitebeard di Marineford. Bagaimana ia bisa mengetahui kalau Kaido akan bergerak ke Marineford sementara informasi yang didapatkannya sangatlah sedikit. Kemudian ketika Shanks berbicara tentang kemunculan suatu kelompok yang sangat berbahaya kepada Gorosei di Marijoa, dia sudah memprediksikan itu menggunakan kemampuannya Kenbun Suko Haki miliknya. Tapi ini lebih tepatnya ke feeling aja atau strategi aja ya. Lebih lanjut, jika dilihat dari pola yang terjadi di antara para Yonko, masing-masing dari mereka pasti memiliki kekuatan unik yang paling kuat di dunia. Seperti Kaido yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan terkuat di dunia, Big Mom yang disebutkan memiliki tubuh tak tertembus, serta Kurohige yang menguasai kemampuan dua buah iblis terkuat. Lalu ada Shanks yang memiliki kemampuan haki terkuat. Dari ketiga Yonko lainnya bahkan bisa disebut sebagai pemilik haki terkuat di dunia One Piece. Dan sekarang Shanks dijuluki sebagai si pemakan haki. Saking misteriusnya, Shanks menjadi karakter yang sangat kontradiktif. Dari mulai kedekatannya dengan para Gorosei, dia dengan gampangnya masuk ke Marijoa dan menemui Gorosei lah. Tidak seperti bajak laut yang lain ya. Bajak laut yang lain itu dibenci pemerintah, tapi Shanks dengan mudahnya bisa ngobrol dan bernegosiasi dengan para Gorosei. Dan banyak fans pun berteori masalah garis keturunan Shanks atau Shanks ini keturunan siapa. Fans banyak berteori kalau Shanks itu keturunan para bangsawan di Marijoa atau keturunan para kaum naga langit atau Tenryubito yang bermarga Vigarland. Ya, saking misteriusnya Shanks, banyak yang beranggapan kalau villain terakhir Luffy itu bukan Im-sama, Blackbeard atau yang lain, melainkan villain terakhir Luffy atau musuh terakhir Luffy itu adalah Shanks. Entah itu benar atau salah kita tidak pernah tahu, yang tahu hanya Oda Sensei. Kita sebagai penonton dan fans ya masih tinggal kita nonton aja dan nikmati aja One Piece. Karena Shanks juga jujur ya, Mimin juga masih penasaran banget dengan Shanks. Nah, itulah sedikit perjalanan Shanks dari dia lahir terus menjadi kru magang di Roger dan sekarang menjadi salah satu Yonko terkuat dan kita masih menunggu-nunggu aksinya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.